Ya, Pak Dede, itu analisis kalau misalnya mereka banding. Ya. Lalu kalau misalnya tidak banding, Nah, ada untungkah atau rugikah? sesungguhnya kalau tidak banding jauh lebih menguntungkan. Oh gitu. Jauh lebih Tapi menguntungkan. kan berarti harus tembak mati, Pak Dede. Oh, belum tentu. Jadi permohonan gerasi itu bisa langsung dimohonkan walaupun putusan itu hanya di pengadilan tingkat pertama tanpa melalui banding, kasasi, PK dulu baru gerasi. Ada yang menggunakan jalur upaya hukum bahkan sampai upaya hukum luar biasa. Tetapi yang namanya upaya hukum menunjukkan bahwa dia belum mengaku bersalah. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, seperti yang kita ikuti bersama bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus Penkase dengan terpidana Randi Bajide, pada akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati atau pidana mati kepada Randi Bajide. Kira-kira konsekuensi apa atau adakah untung rugi antara dia melakukan banding atau dia tidak melakukan banding? Ya. Nah, sudah bersama dengan kami di studio pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manape, SHM. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Kak James, selamat sore bersaudara di mana Anda berada. Ya, Pak Dedi, ini kan tanggal 24 Agustus kemarin, ya, Randi Bajide sudah dijatuhi hukuman mati. Ya. Sini kira-kira apa sih konsekuensi atau untung ruginya kalau misalnya dia banding ataupun dia tidak banding, Pak Dedi? Iya, jadi setiap terpidana itu sesuai KUHP itu diberi hak untuk melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum dalam hal ini ya yang ditempuh mulai dengan banding. Ya. Nah, kalau dalam kasus terpidana Randi Bajide, jelas dia punya hak untuk itu. Tetapi ketika mau melakukan banding, maka ini tentunya harus mempertimbangkannya dengan matang. Karena nanti harus menguraikan apa yang akan dicantumkan di dalam memori bandingnya. Apa yang mau diuraikan di sana. Pengalaman, artinya kalau kita baca dari berbagai jurisprudensi yang ada, kemudian direkap oleh sejumlah ahli hukum pidana dalam sejumlah literatur, ada banyak alasan yang bisa digunakan dalam menyampaikan banding. Tetapi paling tidak ada 3 poin mendasar yang bisa digunakan sebagai dasar memori banding. Yaitu yang pertama terkait bentuk surat dakwaan atau jenis surat dakwaan. Nah, kalau kita lihat surat dakwaan ini sudah mengalami eksepsi pada awal persidangan dan eksepsinya ditolak. Perlawanan dari terdakwa itu ditolak. Pada eksepsi itu terkait dengan syarat formilnya, yaitu identitas, kemudian jurisdiksi dan macam-macam yang ada di situ. Itu ketentuannya 143, pasal 143 KUHP. Nah, tetapi 142, 143 itu. Nah, tetapi kalau kita lihat ketika masuk pada banding, maka yang dilihat adalah pertama bentuk atau jenis dakwaan yang digunakan. Ternyata kalau kita lihat jenis atau bentuk dakwaan yang digunakan oleh JPU untuk mendakwa Randi Bajide kemarin, itu adalah di satu sisi adalah dakwaan subsidiar, karena ada pasal primer, ada pasal subsidiar. Tapi di sisi lain adalah dakwaan kumulatif karena ada 2 dakwaan sekaligus yang disatukan. Nah, di sini
sesungguhnya menjadi ruang untuk dicermati. Kalau bentuk dakwaan subsidiar, maka JPU ketika membuktikan dakwaannya, kalau dakwaan primer terbukti, maka dakwaan sekunder tidak perlu dibuktikan. Dan itu nanti dalam pertimbangan hakim juga, ketika dakwaan primer terbukti, dia cukup mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur-unsur delik dakwaan primer. Tidak lagi harus menguraikan dakwaan subsidiar. Itu kalau kita lihat per teorinya seperti itu dan prakteknya juga seperti itu. Kalau dakwaan kumulatif, maka baik dakwaan yang satunya dipenuhi, tapi dakwaan yang keduanya juga harus dipenuhi. Dalam artian, bisa saja ditafsirkan bahwa 4 pasal yang dikenakan itu wajib dibuktikan semua dan wajib dipertimbangkan semua oleh hakim. Nah, ini tentunya butuh analisis yang cukup dalam untuk itu. Itu menjadi dasar untuk pengajuan banding. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana fakta-fakta persidangan yang ada itu cukup untuk membuktikan bahwa dakwaan itu terbukti atau cukup untuk membuktikan bahwa setiap unsur delik itu terpenuhi. Nah, ini tentunya butuh analisis yang cukup dalam juga dan butuh rekaman proses yang cukup lengkap. Untuk rekaman proses ini, bahan mentahnya datang dari mana? Pertama adalah secara resmi adalah catatan dari panitra pengadilan yang mengawal proses sidang ini, yang melaksanakan sidang ini. Satu. Yang kedua adalah secara undang-undang adalah dokumen perekaman dari Komisi Yudisial. Kalau Komisi Yudisial merekam proses secara utuh. Biasanya begitu ya? Ya, bisa saja. Sidang dan merekam. Ya, karena mereka undang-undang memandatkan mereka boleh melakukan itu. Itulah gunanya mereka mengawasi jalannya persidangan. Apalagi kasus yang mendapatkan intensi publik yang begitu besar. Iya, ketika kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik, intensi publik yang begitu apresiasi publik yang begitu besar, maka apalagi cenderung kontroversi, itu menjadi bahan yang perlu diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan itu undang-undang mengatur itu. Nah, itu bahannya mereka. Yang ketiga adalah soal pertimbangan hakim yang nanti secara garis besar misalnya terkait kesesatan. Error. Jadi di situ secara teori itu ada 4 jenis error. Error in juris, hakim salah menerapkan hukumnya. Kemudian error in facti. Fakta-faktanya tidak ada satupun yang menunjuk bahwa pelakulah terpidana ini adalah pelakunya, tapi sudah dipidana. Kemudian error in objecto, objeknya apa? Kemudian error in persona. Nah ini, jadi 4 error itu akan menjadi dasar untuk mengajukan banding. Tetapi semua itu juga harus didasarkan kepada alat bukti atau barang bukti pembanding yang disampaikan oleh terdakwa pada saat persidangan. Nah, pada saat persidangan ternyata ketika dengan acara pembuktian dari pihak terdakwa, ternyata pihak terdakwa tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan barang bukti atau alat bukti pembanding. Kalau tidak salah hanya mengajukan satu, yaitu ahli psikiater. Tapi hasilnya seperti apa juga kita tidak tahu secara jelas. Nah, itu bisa dihadirkan di sidang memori banding. Karena memori banding ini kan iudex iuris, bukan iudex facti.
Iudex Facti itu adalah yang pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tingkat banding itu sudah masuk pada Iudex Iuris. Dalam artian apa yang semua sudah digelar di situlah yang diuji. Apakah yang semua yang digelar di situ itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak? Jadi bukan lagi soal pembuktian lagi. Bukan bikin peradilan baru di situ. Bukan. Nah, kalau ada novum, ada bukti baru, maka itu ada mekanisme lain. Tapi bukan di pengadilan tinggi. Bukan itu. Bukan itu. Karena kalau banding, dalam format banding, berarti itu masuk pada Iudex Iuris. Nah, ini yang jadi soal. Nah, kemudian apa konsekuensi yang tadi Kak James tanyakan? Ya. Kalau dia banding, maka sesungguhnya itu mempertipis hak dia untuk dikabulkan ketika ingkrah nanti. Kalau tidak salah hari ini kalau dia tidak banding ya ingkrah. 14 hari setelah jatuhnya putusan, kemudian dia menerima petikan putusan itu secara sah, secara prosedural, maka mulai dihitunglah hari 14 hari itu. Nah, kita tidak tahu kapan dia, meskipun putus tanggal 24, tapi kapan dia terima salinan putusannya itu. Karena meskipun diucapkan kan tentunya harus naskahnya dia terima supaya kepentingan dia upaya hukum tadi. Bagaimana kalau misalnya kalau dihitung dari 24 tapi nanti tanggal 7 kemarin baru dia terima putusan. Terus kapan dia mau menyusun memori banding? Tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu secara administrasi sistem peradilan pidana itu akan dilihat semua itu. Bahwa diputus tanggal 24, tapi kapan dia terima putusan, salinan putusan secara resmi. Jangan sampai kalau misalnya yang dia download dari ini, yang belum putusan resmi, ya salinan putusan resmi, nanti salinannya berbeda dengan yang ada di situ bagaimana? Berarti siapa yang bertanggung jawab? Berarti waktu bandingnya itu dihitung dari setelah menerima putusan? Ya, itu atau pada saat diputus di pengadilan itu? Diputus di pengadilan, dan kalau pada saat itu langsung salinan dia terima, dihitung dari saat itu. Dihitung dari terima salinan. Tetapi secara teknis, biasanya mereka akan lihat bahwa pada saat dia terima salinan putusan. Putusnya kemarin kan tanggal 24 Agustus. Hari ini kita bincang ini di tanggal 8 September. Iya, yang 14 hari pas lewat. Tetapi kapan dia terima salinan kan kita tidak tahu. Karena ini soal pertimbangan kemanusiaan. Ya, Pak Dede, ini kalau misalnya dia melakukan banding, terus untuk istilahnya mementahkan kembali putusan hakim di pengadilan tingkat pertama ini, kan konsekuensinya juga akan berdampak pada tersangka IU, kan? Ya, jadi gini. Yang tadi kita uraikan soal isi memori banding itu, apa yang harus ditulis di situ? Kalau dari apa yang sudah saya jelaskan, itu akan cukup berat untuk merumuskan satu memori banding yang kemudian menjadi pembanding terhadap isi dari putusan hakim kemarin. Itu cukup berat, tidak mudah itu. Tapi bukan berarti saya meremehkan mereka, tidak. Saya sangat menghormati profesionalitas teman-teman PH. Ya, mudah-mudahan mereka sudah cukup punya langkah antisipatif, karena kalau PH yang profesional maka semenjak dia dakwaan, mulai dari dakwaan, kemudian eksepsi dan seterusnya, itu dia sudah punya peta bahwa dan rencana strategi bahwa kemungkinan terburuk kalau kliennya pidana mati dan kalau dia upaya hukum, maka proses untuk menyiapkan bahan mentahnya itu sudah harus dari saat itu. Bukan nanti putusan jatuh baru mulai berpikir, tidak bisa seperti itu. Terkait dengan pertanyaan saya tadi itu Pak Dedi, kalau misalnya mereka memperjuangkan banding, lalu untuk membuktikan bahwa terpidana Randi ini bukan pelaku sebenarnya. Ya. Nah, kan ada pasal 55 yang disertakan juga di situ. Nah, ini kan otomatis juga kalau misalnya Randi bukan pelaku, nah dampaknya juga kepada IU ini seperti apa? Ya, jadi gini. Kalau dibilang bahwa Randi bukan pelaku, berarti justru membuktikan bahwa Randi makin berbohong. Kan pengakuan dia
keterangan terdakwa sebagai alat bukti kelima menyatakan bahwa dia ngaku bahwa dia mencekik, minimal dia mencekik Astri. Tetapi kemudian hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kalau Astri yang mencekik Lael, apa motifnya? Tidak ada motif. Makanya di dalam putusan hakim sampai pada pertimbangan bahwa keyakinan hakim bahwa dia yang mencekik dua-dua. Sisa dua jejak kejahatan yang ada pada tubuh korban, kedua korban, yaitu pembekapan dan kekerasan tumpul. Nah, terpidana Randy baru mengakui yang pencekikan. Berarti dua jejak yang lain ini dilakukan oleh pelaku lain yang bisa saja tersangka IU sekarang. Nah ini. Oleh karena itu, kalau metode itu yang dia mau pakai bahwa bukan dia, berarti ini akan mau menyatakan bahwa semua itu dilakukan oleh IU dong. Ya, itu yang nanti justru akan memberatkan IU dan justru makin berat dia. Tetapi tidak bisa juga menyatakan bahwa dia menyangkal lagi di situ. Maka soal metode itu untuk banding kesampingkan itu. Yang perlu dilihat di sini adalah pertimbangan dari fakta-fakta itu sampai pada pidana mati, itulah yang harus dibandingkan. Sehingga sesungguhnya saya pelaku. Bahwa pasal 340 terbukti. Tetapi sesungguhnya saya tidak layak sampai pada pidana mati. Mestinya saya kena dipidana 20 tahun penjara. Kenapa? Karena alasannya ini. Itu kalau lebih teknis. Nah, ini nanti saya jadi tim ahlinya terpidana nanti kalau saya uraikan lebih dalam, kan begitu. Ya, Pak Dede, itu analisis kalau misalnya mereka banding. Lalu kalau misalnya tidak banding, ada untungkah atau rugikah? Sesungguhnya kalau tidak banding jauh lebih menguntungkan. Oh gitu? Jauh lebih menguntungkan. Kan berarti harus tembak mati, Pak Dede? Belum tentu. Kenapa? Karena ada dua peluang. Peluang pertama adalah kalau RKUHP sudah ditetapkan jadi KUHP, dan itu kita sudah bahas kali lalu, yaitu kalau RKUHP menjadi KUHP, maka kalau September ini ditetapkan, maka September 2024 pidana matinya dihapus diganti dengan pidana yang lebih ringan. Tetapi sesungguhnya hukum acara kita membuka ruang bahwa setiap terpidana mati itu ada hak untuk mengajukan gerasi, permohonan pengampunan kepada presiden sebagai kepala negara. Dan dia sebagai warga negara yang dijatuhi pidana mati punya hak untuk itu. Oleh karena itu justru saya menyarankan teman-teman PH-nya, daripada banding yang kemudian masih dalam tanda petik agak rumit di situ, mending memilih jalur gerasi saja. Tapi kan juga belum tentu diterima kan, Pak Deddy? Artinya begini, dengan gerasi, karena gerasi ini juga bukan hari ini seperti surat cinta, kirim ke presiden, besok presiden balas, atau pakai email dan kirim pergi dan 1 menit kemudian dibalas. Karena proses gerasi ini ketika diajukan, presiden akan minta pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, pertimbangan Mahkamah Agung lah yang kemudian menyampaikan ke presiden bahwa ini orang layak untuk diampuni atau layak untuk ditolak permohonan pengampunannya. Nah, ini tidak mudah. Tidak dalam waktu 1-2 hari. Prosesnya ini cukup rumit karena Mahkamah Agung juga harus mendalami konstruksi perkara ini berdasarkan berkas-berkas yang ada. Nah, oleh karena itu butuh waktu. Dan kemudian dalam permohonan gerasi itu tentunya dengan syarat dia menyesali, mengakui semua perbuatannya. Sekali lagi dia mengakui semua perbuatannya, dan karena itu dia memohon pengampunan. Mengakui, menyesali, baru memohon. Iya, memohon pengampunan. Jadi apa yang masih dalam tanda petik tertutup, belum terbuka secara clear dalam persidangannya dia, putusannya dia, kalau dia buka semua di gerasi, maka ada ruang untuk diampuni. Jadi permohonan gerasi itu bisa langsung dimohonkan walaupun putusan itu hanya di pengadilan tingkat pertama, tanpa melalui banding, kasasi, PK dulu baru gerasi.
Ada yang menggunakan jalur upaya hukum, bahkan sampai upaya hukum luar biasa. Tetapi yang namanya upaya hukum menunjukkan bahwa dia belum mengaku bersalah. Kalaupun dia rasa bersalah, tapi dia merasa bahwa ini belum adil bagi dia. Putusan ini tidak adil bagi dia. Artinya dia belum menerima putusan itu. Sehingga dia menggunakan tahapan upaya. Tahapan-tahapan itu. Tapi itu menunjukkan bahwa dia melawan terhadap putusan. Tetapi kalau sekarang dia menerima, maka putusan ini inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan hukum yang berlaku, dia punya hak untuk mengajukan gerasi. Dan itu justru menjadi salah satu poin subjektif daripada Mahkamah Agung untuk menilai bahwa orang ini memang benar mengakui, menyesal, dan memohon ampun. Nah, itu skemanya seperti itu. Itu yang untuk menjadi pertimbangan agar kedepannya jauh lebih mudah mendapatkan pengampunan itu. Iya, kan begini. Pengakuan dia di sini meskipun di luar pengadilan, tetapi dalam kerangka untuk membuat perkara ini lebih terang benderang. Karena belum semua aspek terang benderang. Bahwa semua unsur sudah terpenuhi benar, tetapi kisah perkara ini kan tidak hanya untuk memenuhi unsur 340 dan 80 ayat 3. Tidak semua hanya untuk itu. Tapi ada aspek-aspek yang lain yang masih belum terang benderang. Dan itu sudah dibahas di beberapa podcast, kan begitu. Ya Pak Dedi, dari analisa Anda tentang banding, kalau tidak banding. Ya. Kalau saran terbaik Anda? Justru itu tadi saya bilang sebaiknya tidak banding. Sebaiknya tidak banding. Waktu kita dulu, waktu podcast keberapa waktu itu, saya sudah bilang sebaiknya tidak banding. Dan dengan ruang dalam permohonan gerasi itu dia menyampaikan secara tulus, dia membuka semua secara tulus, dan mudah-mudahan apa yang dia buka itu justru akan menolong IU. Oh, begitu. Bisa. Sebab apa yang dia sampaikan itu juga akan menjadi fakta yang sekarang karena IU belum P21 sehingga menjadi informasi bagi penyidik untuk lebih membuka kasus ini lebih terang. Barangkali misalnya begini, di dalam dakwaan itu kan IU dikenakan peran itu masih alternatif antara menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Kalau dari fakta persidangannya terpidana Randi Bajide, maka berat kemungkinannya IU adalah turut serta melakukan. Tetapi andai kata dalam proses ini dia membuka yang lebih benar karena masih ada pasal 221, yaitu ada disembunyikannya pelaku-pelaku yang lain, maka bisa saja IU itu punya peran hanya menyuruh melakukan, tapi bukan turut serta melakukan. Dia tidak menyentuh korban. Pertanggungjawaban hukumnya jadi lebih bahwa sama-sama ancaman maksimalnya pidana mati, tetapi tentunya nanti fakta persidangannya akan membentuk keyakinan hakim. Karena dia hanya menyuruh, tetapi dia tidak mengeksekusi korban. Tentunya berbeda dengan kalau suruh dan sekaligus mengeksekusi korban. Itu jadi soal. Bahwa sama-sama ada di dalam pelaku, tetapi bobotnya, alternatifnya dari pidana mati seumur hidup dan 20 tahun, hakim akan menimbang bahwa dia cuma menyuruh. Kenapa dia menyuruh? Karena dia punya motif. Karena suaminya berselingkuh. Sehingga dia melahirkan motif. Kemudian ada niat untuk itu. Tetapi dia tidak mengeksekusi korban. Nah, siapakah pengeksekusi itu? Itu penting untuk salah satu eksekutornya sudah terpidana Randi Bajide dengan modus pencekikan. Tapi eksekutor berikutnya itu pembackup dan yang melakukan kekerasan tumpul, siapa dia? Kalau tidak ada pelaku lain dalam dalam video pasal 221, maka itulah eksekutor keduanya. Ini logika hukum sederhana. Oke, baik Pak Dedi. Ya. Demikianlah bincang-bincang kita tentang topik kita dari konsekuensi antara banding atau dan tidak banding. Ya. Jadi tidak ada tendensi khusus apapun dalam perbincangan kita hari ini. Semua murni untuk edukasi
bagi semua yang sedang mengikuti proses jalannya pengusutan kasus PNKC ini. Iya. Oke, itu saja dari kami berdua. Saya James Bore bersama Bapak Dedi Manafe pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.